Tuh ya, lembut banget. Tuh, cakep banget kasih layernya. Tuh ada bolu, selai, cream cheese mousse-nya, dan juga ada crumble-nya. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita akan bikin another dessert box collection. Kita mau bikin yang paling enak, nastar dessert box. Gampang dan enak banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, untuk bikin nastar dessert box ini, gue akan menggunakan resep gue yang kemarin. Ingat gak sih yang nastar? Itu setelahnya gue bikin dari situ. Dan nanti kita akan bikin komponen lain seperti ada bolu, ada crumble, dan juga kita akan bikin cream cheese fillingnya. Ini bakalan enak banget, kayak asin, manis, gurih. Ini tuh kalau kalian suka nastar, wajib banget kalian coba. Dan jangan lupa, kayak biasa, resepnya itu kalian tinggal cek aja di description box. Nah, pertama-tama kita akan bikin bolunya dulu. Nanti setelah bikin bolunya, kita akan lanjut bikin crumble dan juga isiannya. Ini simple banget kok. Sebenarnya kita hanya bikin nastar versi deconstructed gitu. Jadi, di sini gue ada kuning telur. Karena ini jenis kuenya tuh gue pengen bikinnya agak rich, legit. Jadi telur kuningnya gue bikin agak banyak di sini. Kita akan masukin ya 4 butir kuning telur. Dan juga kita akan masukin 2 butir telur. Jadi gue suka banget kue ini pakai telur kuning agak banyak. Pertama-tama dia punya pori-pori lebih kecil dan kuenya itu lebih legit gitu loh ya. Jadi kayak agak padat-padat, legit, lembut gitu. Oke ya, ini sudah gue siapkan. Dan jangan lupa sebelum kita bikin kue, kita akan panaskan oven di suhu 170 derajat. Seperti biasa, jangan lupa kita masukin garam dan juga kita kasih vanila biar dia tuh harum. Tanpa basa-basi kita masukin gula pasir dan kita akan kocok sampai dia tuh ngembang kental berjejak. Oke, sampai dia tuh ngembang seperti ini, kita akan masukin bahan-bahan kering. Gue pakai tepung kue, tepung protein rendah pastinya. Bikin kue, dan kita masukin juga, gue ada maizena pati jagung. Ini bakal bikin kuenya itu pori-porinya lebih kecil ya. Dan pastinya pakai susu bubuk biar makin gurih. Jangan lupa bahan pengembangnya kita pakai baking powder. Kita ayak dulu. Jadi di sini gue ayak setengah dulu. Kita stop dulu. Folding dulu. Jadi foldingnya itu ini ya, tengah, tengah, samping. Sampai dia mulai rata, baru kita masukin batch tepung kedua. Oke, kedua. Oke, kalau udah rata seperti ini, di sini gue ada margarin. Margarinnya ini sudah gue lelehkan. Gue pakai margarin biar lebih kuning dan pastinya lebih gurih ya. Tapi kalau mau pakai butter boleh kok. Ini gue akan masukin seperempatnya, kayak biasa. Kita aduk sampai rata, dipancing. Kita akan tuang balik ke sini. Jadi lebih gampang nyampur, lebih cepat juga, dan kuenya pasti tetap kental, nggak bantet. Folding sampai dia itu benar-benar rata ya. Kalau udah rata, kita akan lanjut. Di sini gue ada loyang ukuran 22 cm yang sudah gue kasih kertas, samping gue kasih mentega biar dia tuh nggak menciut. Jadi nanti ukuran boxnya itu kan 10x10. Ini kan 22x22, biar nanti pas lagi dipanggang setelah matang dia bakalan pas banget sama ukuran kotak kuenya. Kita akan tuangkan bolunya ke loyang kayak gini. Oke, diratakan. Nih kita akan ratain asal aja, yang penting kayak samping-sampingnya terpenuhi rata. Jangan lupa kita akan banting-banting tuh ya, jadi udaranya kebuang. Dan akan gue panggang di oven yang sudah dipanaskan selama kurang lebih 25 menit, pokoknya sampai dia matang ya. Nah,
sambil nunggu kuenya di oven, kita lanjut bikin komponen kedua. Kita bikin crumble. Ini crumble itu bakalan kasih tekstur yang enak, garing, dan gue tuh bikin agak asin-asin gitu karena nanti kan kuenya manis, ada cream cheese, ada asam-asam dari nanasnya juga, dan nanti ada asin dari crumble-nya. So di sini bahan-bahannya ada bahan-bahan kering. Gue pakai tepung serbaguna protein sedang. Campurin semua bahan-bahan keringnya satu dulu, baru kita akan campurkan dengan mentega. Jadi di sini kita ada gula halus, garam. Garamnya gue kasih agak banyak karena mau dia tuh agak salty ya. Oke. Kayak biasa jangan lupa kita kasih vanilla ekstrak. Untuk si crumble-nya, bahan-bahan kering itu kita campurin dulu satu kayak begini. Jadi nanti kita akan masukin mentega tawarnya. Oke, di sini gue ada mentega tawar yang dalam keadaan dingin. Jadi benar-benar dingin karena kita mau bikin dia tuh kayak semacam crumble gitu. Kita masukin. Kalau udah, gue pakai pastry cutter, mau pakai prosesor juga boleh. Ini kita akan tekan-tekan sampai dia itu menjadi seperti pasir. That's why menteganya itu harus benar-benar dingin dari kulkas. Oke, pelan-pelan dia akan mulai menjadi seperti breadcrumbs. Ini gue pakai pastry cutter. Kalau kalian mau cari di e-commerce tuh banyak banget. Mau pakai prosesor juga boleh. Kalau pakai garpu agak pegel sih ya. Oke ya, kalau udah hasil akhirnya jadi kayak begini tuh. Jadi kayak pasir gitu. Lihat gak? Jadi kayak breadcrumbs. Ini bagus banget. Dan sebelum kita akan panggang, kita harus simpan di kulkas minimal 15 menit sampai menteganya itu keras lagi, baru kita panggang. Jadi itu akan menghasilkan tekstur crumble yang lebih renyah, lebih kayak hancur di mulut, nggak keras ya. Oke, crumble-nya sudah gue istirahatkan di kulkas 15 menit, jadi itu lebih firm gitu, lebih bagus juga. Ini akan gue sebarkan di loyang, jadi biar dia mateng. Jadi kita sebar begini, terus kita kayak goyang-goyang aja, oke. Kalau ada yang agak gumpal kita bisa ini dikit. Nah ini akan gue panggang di suhu 160 ya, jadi kayak panggang cookies gitu selama kurang lebih 20-25 menit, pokoknya sampai warna itu golden brown ya. Oke, lanjut bikin cream cheese filling ya. Kalau kalian lihat ya di sini crumble-nya sudah matang tuh ya, cakep banget warnanya. Tuh, kalau dimakan juga garing. Dan ini bolunya juga sudah matang, ini agak kegopek, tapi nggak apa-apa, kita nggak akan pakai kulitnya, jadi nanti kulitnya bakalan gua buang dan kita akan pakai buat isian kuenya. Jadi ini wangi banget dan warnanya lebih kuning juga. Cream cheese-nya ini gua pakai yang sudah room temperature, jadi harus dalam keadaan sudah lembek. Ini gua akan kasih vanilla, ini enak banget, percayalah kalau kalian bikin nggak akan nyesel dah. Kasih vanilla, dan di sini gua akan lembutinnya itu barengan sama gula halus. Gula halus di sini. Gua ada krim, kita akan bikin ini tuh kayak cream cheese mousse gitu, cheesecake mousse, tapi tapi krimnya gue simpan di kulkas, dia harus dingin, nanti kita pakai dalam keadaan benar-benar dingin. Ini pertama-tama cream cheese yang sudah room temperature sama si gula halusnya kita akan lembutin dulu sampai dia itu lembut dan gak ada gumpalan dan gulanya benar-benar nyatu ke cream cheese-nya. Oke, kalau sudah mulai lembut, ini kita bisa banget ganti dengan whisk ya. Jadi ini lebih gampang untuk make sure dia itu benar-benar creamy. Kita akan aduk pakai whisk kayak gini. Jadi pastikan nggak ada gumpalan cream cheese sama sekali. Oke, kalian lihat ya. Kalau kita aduk-aduk kayak gini, kejunya sudah nggak ada gumpalan. Kita boleh lanjutin dengan memasukkan whipping cream. Oke, di sini gue ada whipping cream cair dalam keadaan benar-benar dingin dari kulkas. Kita akan masukin bertahap kayak 4 kali. Nanti selama di proses pengadukan dia akan mulai mengental, jadi itu kayak mousse gitu biar nggak ribet aja. Jadi ini kita masukin dulu kayak seperempat dulu. Stop. Kalau dia nggak dingin, nanti pasti mousse kalian nggak bakalan set, yang ada malah jadi kayak makin encer. Oke, ini kita akan aduk sampai rata dulu. Jadi kalau dimasukin langsung barengan, cream cheese pasti akan gumpal-gumpal karena ini perbedaan tekstur yang terlalu signifikan. Oke ya, asal dia mulai nyampur, kita masukin lagi seperempat lagi gitu. Nanti karena krimnya dingin, kan dia kan kocok juga nih, otomatis dia bakalan mengental juga di sini. Nah ini kalau udah benar-benar bagus kayak gini, nggak ada gumpalan, ini kita boleh masukin semuanya. Terus kita aduk sampai dia tuh mengental. Oke, dan hasilnya ini pegel banget ya. Kalau kalian pakai mixer boleh banget kok, jangan ikutin gue pakai tangan. Oke, dan hasilnya jadi seperti ini tuh. Jadi kayak cheesecake mousse tuh ya, ini silky, smooth dan nggak terlalu manis. Kita akan masukin ke plastik ketiga dan kita bisa langsung pakai.
Oke, di sini gue punya nanas. Selain nanas, resepnya akan ada di resep nastar gue. Kalian tinggal klik aja, nanti gue akan taruh linknya di situ. Jadi ini adalah selain nanas yang sudah gue bikin. Sayang banget kan, jadi dapat ide bikin ini karena ada ini di rumah. Nah, kalau misalkan kalian merasa ini terlalu padat, kalian bisa banget tambahin air panas sedikit biar teksturnya itu lebih spreadable ya. Nah, ini gue ada air panas, jadi fungsinya kita akan kasih sedikit aja gitu, biar dia kan agak padat ya, emang khusus yang dibentuk buat isian nastar. Tapi gue pengen dia tuh agak spreadable, lebih gampang ininya. Kita kasih kira-kira air panas gitu, kayak sampai jadi kayak selai gitu loh, selai yang lebih nggak terlalu padat. Oke, jadi ini ilmu kira-kira aja, sampai tekstur selai yang kita mudah untuk pakai. Ini hitam-hitam, btw ini cengkeh ya. Nah ini menurut gue sudah cukup spreadable. Oke, kita tinggal assembly. Oke ya, ini bolunya tadi. Ini agak kecolek tapi nggak apa-apa, kita akan buang juga. Untuk assemblingnya, kita akan potong dulu bagian kulitnya. Yang nanya kenapa? Karena gue nggak suka aja gitu ada kulit di kuenya, di layernya kurang bagus. Sama, kita akan ikutin ukuran boxnya. Ini boxnya itu 10x10, that's why langsung pas tuh. Karena dia kan 22x22, dia menciut jadi agak 21-20-an. Kita udah cuci ya. Ini kita akan potong kayak gini, ngikutin ukuran boxnya. Sama ukurannya kita ikutin. Tapi nanti gue akan buang bagian karamelisasi di bagian luarnya sih. Ini opsional, kalau kalian gak mau ininya ada, ini bisa kita buang. Jadi kayak di trimming sedikit aja, biar sama semua sisi kuenya. Terus, kalau misalkan sudah dipotong semua, kan ini kuenya agak tebal, sengaja gue bikin agak tebal. Jadi ini kita akan kayak dibagi dua lagi, di layering. Bebas sih kalau kalian malas langsung kayak bikin juga nggak apa-apa. Bebas. Nah, ini kita bagi dua. Oke ya, terus jadinya seperti ini. Ini kita bagi dua aja lah ya. Kayak gini. Oke, sebelum kita memulai untuk assemblingnya, di sini gue ada cream cheese frosting yang tadi udah kita bikin. Kita akan masukin ke bucket segitiga dulu biar kerja lebih rapi, lebih gampang juga. Oke, kita akan masukin. Ini gue bikin agak banyak, tapi resepnya akan gue adjust, tenang aja. Kurang lebih kayak gini. Nih, pertama-tama kita akan taruh bolunya dulu di bagian paling bawah. Terus kita kasih selai nanas. Ini biar sama semua, akan gue timbang deh, biar cakep. Oke, ini kira-kira gue kasihnya tuh 50-55 gram. Kita akan ratakan. Pakai sendok juga boleh. Terus kita kasih krim. Ini kira-kira gue kasihnya itu sekitar 75-80 gram. Taruh bolu lagi, kita kasih lagi si nanasnya, jadi layernya 3-3 gini loh. Oke, ini udah jadi. Cakep banget gak sih tuh layernya, ada kue, nanas, ada cheesecake. Ini gue dapat 3 karena ternyata selai gue habis. Tapi kalau kalian tambahin selai, ini bisa banget dapat 4 kotak dessert box. Kita akan kasih atasnya dengan crumble tadi yang sudah kita bikin dan sudah dingin juga. Ini kasih tekstur kayak renyah-renyah gitu. Ini enak banget sih. Oke, jadi kita asal tutup aja kayak begini. Yang penting gak cover dengan crumble-nya. Terus bagian tengahnya kita kasih nastar. Ingat ya, resepnya gue sudah pernah share, taruh di link gue. Kayak gini. Jadi deh. Tuh ya, layernya ini sih enak banget sih.
Asin, manis, gurih dari bolu dan juga crumble-nya dimakan barengan tuh. Ini asik banget sih teksturnya sih. Wah, bener-bener kayak makan nastar tapi dalam bentuk kue. Dan nggak terlalu manis karena ada salty-salty dari crumble-nya. Enak banget. So, itu dia resep dessert box nastar yang enak, gampang banget, layarnya tuh asik banget. Buat kalian yang jualan dessert box, wajib banget masukin ini ke menu karena bikinnya tuh gampang dan enak banget, nggak terlalu manis ya. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pilih segmen, misalkan nih pengen gue bikin segmen dessert box kayak gini, komennya gue pasti baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye!